Bab 1721. Pria tampan ini benar. Semisterius yang kau katakan, ganteng. Banyak wanita cantik di tribun penonton merasa skeptis. Kita sudah lama menonton balapan mobil. Kenapa kita tidak menyadarinya? Ritme pembalap terdengar seperti filosofi dan metafisika dari anime dan film remaja tersebut. Sejujurnya, saya rasa saya sudah melakukan riset tentang balapan, tapi saya tidak menemukan hal seperti itu. Petik 2. Namun, pada saat ini, situasi ketiga mobil balap tiba-tiba berubah di layar tampilan elektronik. Di lereng besar dekat lintasan balap Verobi. Awalnya, Sen Musi mempertahankan keunggulan dan menekan AE86 Sangsu dalam segala hal. Keduanya tampak beradu kecerdasan dan keberanian. Namun, pada saat ini, Pagani Fujin yang dimodifikasi, yang awalnya berada di belakang ketiga mobil balap, tiba-tiba meraung lagi. Ekor mobil menyemburkan api biru dari bahan bakar yang belum terbakar sempurna. Dalam sekejap mata, kecepatan mobil tiba-tiba meningkat hingga batasnya. Putra Angin mencoba memanfaatkan pertempuran antara GTR dan AE86 untuk melesat ke depan dari sisi kedua mobil. Dan justru karena gerakan radikal yang tiba-tiba ini, GTR dan AE86 di depannya tidak bereaksi tepat waktu dan masih bertarung. Kalau anak angin tidak hati-hati, mobilnya akan tergores sedikit. Pagani Fujin yang dimodifikasi itu langsung menyimpang dari arah dan lintasan aslinya, dan terdorong ke dinding gunung dari jalan dalam yang sempit. Berdengung, berdengung, berdengung. Percikan api langsung keluar dari gesekan antara bagian depan mobilnya dan dinding gunung. Setelah itu, sebelum Pagani Fujin sempat mengerem, mobil itu kehilangan arahnya sepenuhnya. Saat mobil bergesekan dengan dinding gunung sepanjang jalan dan akhirnya berbelok, mobil itu terpelanting dan meluncur turun dari lintasan. Bang, bang, bang. Seperti yang terlihat dalam rekaman udara drone, seluruh mobil tampak seperti kotak besar yang terlempar dengan kecepatan tinggi. Mobil itu berguling dan terbalik beberapa kali di gunung sebelum akhirnya berhenti. Semua wanita cantik di tribun penonton terdiam. Mereka menatap kosong ke layar tampilan elektronik. Setelah sekian lama, seseorang berkata, apakah sesuatu akan terjadi padanya? Keadaan di sekitarnya kembali sunyi. Lalu Wolfgang berkata, mobil balap modern sangat berteknologi tinggi, dan segala macam tindakan pencegahan tabrakan diterapkan. Khususnya untuk tim balap profesional papan atas di negeri ini seperti Son of the Wind. Mobil balap mereka dirancang dengan sistem keamanan 360 derajat tanpa titik buta. Selama mobilnya tidak hancur total, pada dasarnya tidak ada bahaya bagi nyawa Anda. Saya sudah memeriksanya. Meskipun mobil Pagani Fujin modifikasinya terbang menuruni gunung, bodi mobilnya masih utuh, dan fitur keselamatan seperti kantung udara sudah terpasang normal. Seharusnya dia baik-baik saja. Namun, meskipun ia selamat, beberapa cedera dan gegar otak tidak dapat dihindari. Apalagi dia tersingkir lebih awal di pertandingan ini. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin saat mereka melihat Ye Feng. Pria tampan ini benar. Anak angin itu gila. Saya penggemarnya. Saya sudah mengikuti banyak balapannya sebelumnya, tapi belum pernah melihatnya mengemudi seagresif ini. Tapi kali ini, dia menggunakan metode seperti itu. Tekanan dari Sen Musi dan Sangsu terlalu besar. Itu mengacaukan ritmenya. Selanjutnya, pemenang pertandingan ini akan dipertemukan antara Sangsu dan Sen Musi. Petik 2. Pria tampan ini tampaknya sangat kuat. Melihat keanehan AE86 dan kehebatan Sangsu adalah hal yang wajar, tetapi selama kompetisi, ia bahkan bisa melihat bahwa Putra Angin telah mengacaukan ritmenya. Untuk bisa merasakan ini, dia pasti tahu banyak tentang balapan, kan? Tampan, bagaimana aku harus memanggilmu? Secara logika, orang sepertimu seharusnya dikenal di dunia balap. Kenapa aku belum pernah melihat atau mendengar tentangmu sebelumnya? Petik 2. Beberapa orang memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan Ye Feng. Bahkan Wolfgang memandang Ye Feng ketika dia mendengar beberapa wanita cantik berbicara kepadanya. Iya, tampan. Kamu terlihat asing. Namun visi yang Anda tunjukkan dan kekuatan di baliknya tidak tampak seperti orang biasa. Ye Feng tersenyum tipis. Aku baru saja datang ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam belum lama ini. Ini juga pertama kalinya aku muncul di lingkaran balap Sun Never Sets Empire. Wajar jika kamu tidak mengenalku. Banyak wanita cantik mengangguk. Wolfgang sepertinya menyadari sesuatu. Jadi, tampan, maksudmu kau cukup terkenal di dunia balap negara lain. Ye Feng menatapnya penuh arti. Kamu cukup menarik. Kamu juga. Wolfgang balas tersenyum. Ayo kita minum bersama kalau ada kesempatan. Aku akan mentraktirmu. Kita lihat saja. Ye Feng memberi isyarat santai, sebelum mengalihkan pandangannya ke layar elektronik. Pada saat ini,
dua gambar layar terbagi muncul secara bersamaan di layar tampilan elektronik, mungkin karena pertimbangan kemanusiaan. Salah satunya adalah adegan anggota tim Putra Angin dan staf medis bergegas menyelamatkan kapten tim, sementara yang lainnya adalah adegan pertandingan antara Sangsu dan Senmusi. Dari layar terpisah itu, terlihat bahwa nyawa Putra Angin memang tidak terluka. Ketika tim penyelamat profesional membuka pintu mobil dan menyeretnya keluar, meskipun tatapannya agak tajam dan liar, ia tidak mengalami cedera serius. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar dan ia tidak bisa mengerahkan tenaga sama sekali. Setelah dibawa keluar dari Pagani Fujin oleh tim penyelamat, ia bahkan tak bisa mengangkat tangannya. Ia hanya bisa menoleh dan memandangi dua mobil balap yang masih melaju dengan kecepatan kilat. Adapun Senmusi dan Sangsu, keduanya terkena dampak dari putra angin yang jatuh dari tebing setelah kompetisi radikal, dan kondisi mereka sempat tertekan sesaat. Namun, mereka mungkin mendengar dari lubang suara bahwa putra angin tidak dalam bahaya. Tak lama kemudian, mereka berdua pun pulih. GTR dan AE86 kembali cemas. Kedua mobil itu terus berbenturan satu sama lain hingga tiba di pintu masuk tikungan tajam 5 tikungan. Tidak ada pemenang. Pada saat ini, Ye Feng dan yang lainnya dapat melihat dua mobil balap di tribun penonton tanpa melihat layar. Mereka di sini. Banyak wanita cantik di tribun penonton yang bersemangat dan segera mengalihkan pandangan mereka ke lintasan balap. Setelah tikungan tajam 5 tikungan ini, ada lari cepat yang lurus. Dengan performa kedua mobil balap yang hampir sama, hampir tidak ada ketegangan. Jadi, pada titik permainan ini, situasinya sudah sangat jelas. 5 tikungan tajam berturut-turut di depan tribun penonton kami adalah poin kunci kemenangan akhir mereka. Tampan, apakah menurutmu Sangsu akan menang di titik krusial ini? Bab 1722. Tempat keajaiban. Millie mengepalkan tangannya dengan gugup dan menatap pintu masuk 5 tikungan tajam berturut-turut. Mereka hampir sampai. Five Deadly Corners selalu menjadi titik di mana para pembalap menguji batas kemampuan mereka. 5 putaran 180 derajat berturut-turut. Hingga saat ini, belum ada yang menemukan cara terbaik untuk menyalip dengan kecepatan penuh. Bahkan pembalap terbaik di Empire of the Sun Never Sets harus memperlambat laju mereka di depan mereka. Paman, mengapa menurutmu Sangsu bisa menang di sini? Menurutmu, apakah dia akan lebih cepat dan lebih baik daripada Senmusi saat dia melewati Five Deadly Corners? Ye Feng juga menatap pintu masuk 5 tikungan tajam yang berurutan, ekspresinya tenang. Bukannya aku berpikir begitu, tapi hasilnya akan seperti ini. Dia tidak menyelesaikan bagian kedua kalimatnya. Saat dia menonton balapan Sangsu dan membaca tentang balapannya, dia menyadari bahwa keterampilan balapan Sangsu jelas berada di atas Senmusi. Faktanya, dia hampir sebanding dengan Ye Feng sendiri. Karena baik itu balapan barusan maupun data balapan Sangsu pada data sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tampak mengemudi dengan santai. Dengan kata lain, dia hanya menggunakan sebagian kekuatannya saat bertanding dengan Senmusi. Momen krusial berikutnya adalah momen penentu. Begitu ia mulai mengerahkan segenap kemampuannya, Senmusi tak akan bisa menandinginya. Tampaknya dia ingin mengonfirmasi pikiran Ye Feng. Dengan dua lampu utama yang bersinar terang, GTR dan AE86 yang telah dimodifikasi itu melaju ke tikungan tajam 5 arah hampir pada waktu yang bersamaan. Kedua mobil itu melambat dan bergeser. Meskipun pengurangan kecepatannya tidak terlalu besar, semua orang di tribun penonton dapat merasakan bahwa keduanya telah melambat. Di langit, suara mengerikan dari ban yang menggores tanah bergema. Setelah kedua mobil memasuki tikungan, kecepatan mereka hampir sama. Di bawah kamera udara, ketika Senmusi memperhatikan ini, dia jelas gugup. Seluruh tubuhnya sangat tegang. Di sisi lain, Sangsu, yang berada di AE86, tampak lebih memperhatikan. Untuk pertama kalinya, ia meletakkan tangannya yang sedang bersandar di kepalanya ke jendela mobil. Dia mengendalikan kemudi dengan satu tangan dan dengan cepat menyetel pedal gas dan rem dengan tangan lainnya. Operasinya seganas harimau. Setelah itu, sebelum penonton bisa bereaksi. Marah. Deru mesin yang terdengar seperti banteng mengamuk terbangun meledak. AE86 tiba-tiba melaju kencang. Sebelum dia berbelok, dia benar-benar menambah kecepatannya ke kecepatan sebelumnya. Dalam sekejap, jarak antara mereka dan GTR yang dimodifikasi itu semakin melebar. Selanjutnya, ia mempertahankan kecepatan tinggi ini dan melewati tikungan kedua. Dia pasti gila. Kali ini, bukan hanya Senmusi di GTR modifikasi yang tercengang, tetapi tribun penonton Ye Feng pun dipenuhi keterkejutan. Mengemudi dengan kecepatan tinggi di tikungan tajam Five Deadly Corners dan melayang di tikungan. Apa dia gila? Di tempat seperti ini, jika kamu tidak hati-hati, mobilnya akan menabrak dan membunuhmu. Sekalipun kamu ingin menang, kamu tidak boleh menggunakan cara ekstrim seperti itu.
Entah berapa banyak pembalap yang mencoba melakukan hal ekstrim di jalan ini sebelumnya, tapi mereka semua berakhir sengsara. Dia orang yang paham soal balapan, jadi aku yakin dia tahu soal itu. Pria tampan itu sangat mengaguminya. Dia mungkin tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Petik 2. Namun, tepat ketika semua orang berseru kaget, seberkas cahaya tinggi, bagaikan pisau yang terbuat dari cahaya, tiba-tiba membentuk busur sempurna di kegelapan. Kemudian, ia melesat ke arah semua orang dengan mantap ketika gerakan ban di tanah menghilang. Petik 2. Di tribun penonton, seruan itu langsung terhenti. Yang menggantikannya adalah emoji langsung. Karena semua orang yang hadir mengerti apa maksud adegan itu. AE86 Sangsu berhasil. Dia mempercepat lajunya dan melewati 5 tikungan tajam maut. Dan karena tindakannya, jarak antara dia dan GTR yang dimodifikasi itu melebar hingga puluhan meter. Kesenjangan ini semakin melebar setelah ia berhasil melakukan beberapa drifting berkecepatan tinggi secara berturut-turut. Saat AE86 akhirnya melakukan 5 tikungan tajam, ia telah menjauh lebih dari 100 meter dari GTR yang dimodifikasi di belakangnya. Tidak ada keraguan tentang pemenang pertandingan ini. Tribun penonton kembali sunyi. Lalu, ketika AE86 menjadi yang pertama melewati garis finish, semua orang menatap Ye Feng. Dia menang. Sangsu, dia benar-benar menang. Dari posisi yang tidak dianggap penting oleh siapapun, dia menunjukkan kekuatan luar biasa selangkah demi selangkah dan akhirnya menang. Dan dia mengalahkan Shen Musi dengan selisih lebih dari sedikit. Pria tampan ini menebaknya dengan benar. Itu menakjubkan. Petik 2. Ketika mereka melihat Ye Feng, para wanita cantik itu terkejut, terkesan, dan iri. Pria tampan ini punya selera yang bagus. Dia berani bertaruh $100 juta untuk Sangsu. Dia pasti sangat percaya pada Sangsu. Tapi sebelum ini, banyak dari kita tidak menyadari ada yang tidak biasa tentang Sangsu. Menurut perkiraan, pria tampan ini memenangkan $100 juta, kan? $100 juta. Penghasilanku sudah lumayan, tapi aku butuh setidaknya 500 tahun tanpa makan atau minum untuk menghasilkan sebanyak ini. Aku tidak menyombongkan diri atau mengkritik. Aku sangat iri. Jika Nona Millie tidak ikut dengannya, aku pasti sudah memikirkan cara untuk berhubungan dengannya malam ini dan berhubungan seks dengannya. Jangan bilang. Aku cuma mikirin dari mana asal cowok ganteng ini dan kenapa dia mau bertaruh pada Sangsu. Sekarang aku sadar dia memang tampan. Tipe yang sangat maskulin. Dia terlihat sangat garang. Petik 2. Bahkan Wolfgang berjalan ke sisi Ye Feng dan mengulurkan tangannya. Perkenalkan, nama saya Adelaide Wolfgang. Panggil saja saya Wolfgang. Aku tidak tahu kau sekuat ini sebelumnya. Kupikir kau orang acak yang ditemukan Millie. Maaf sudah menyinggungmu. Ye Feng menjabat tangannya. Ye Feng. Kamu orang Tionghoa. Wolfgang berpikir keras. Waktu aku di Universitas Cambridge, aku juga kenal beberapa teman Tionghoa. Mereka semua sangat pintar dan pekerja keras. Di antara mereka, ada seseorang yang bermarga Ye. Ye Feng mengangguk. Saya orang Tiongkok. Pantas saja seleramu begitu unik. Wolfgang tersenyum. Tempat ini penuh keajaiban. Ayah saya sering mengajarkan saya hal yang sama. Dia bilang dia ingin saya berinteraksi lebih banyak dengan anak-anak muda berprestasi di Tiongkok dan belajar lebih banyak dari mereka. Terima kasih untuk lomba hari ini. Kalian membantu saya memenangkan uang saku senilai $10 juta. Bab 1723. Trik kakak perempuan. Kali ini, Wolfgang telah mengonfirmasi bahwa Ye Feng adalah orang yang bertaruh $100 juta pada Sangsu. Banyak wanita cantik yang hadir menatap Ye Feng dengan tatapan membara. Ye Feng tersenyum. Kau juga pemuda yang luar biasa. Kalau ada kesempatan, ayo kita minum bersama. Wolfgang balas tersenyum. Lalu, ia mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ye Feng. Informasi kontak saya ada di sini. Kamu dipersilakan minum bersamaku kapan saja. Haha, aku tahu persis di mana anggur terbaik dan model terbaik di seluruh kota kabut. Petik 2. Bah, Millie jelas sedikit gugup saat mendengarnya. Ia segera menghampiri dan mendorong Wolfgang. Mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Apakah menurutmu pamanku seperti kamu? Dia tidak suka hal-hal yang berantakan itu. Wolfgang memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur. Hahaha, aku cuma bercanda. Jangan gugup begitu. Itu terutama karena aku menyukai Tuan Ye dan ingin berteman dengannya. Sambil berbicara, dia menatap Ye Feng. Tuan Ye, saya serius. Hubungi aku kapanpun kamu membutuhkanku. Setelah itu, ketika Ye Feng tersenyum dan mengangguk padanya, dia pergi dengan dua model muda. Sementara itu, Millie menatap Ye Feng dan buru-buru berkata,
Paman, sebaiknya kamu menjauh dari orang ini mulai sekarang. Kenapa? Tanya Ye Feng santai. Lagi pula, orang ini bukan orang baik. Millie mungkin punya prasangka buruk terhadap Wolfgang. Menurut orang-orang Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, dia tipikal playboy. Waktu SD, dia mulai punya pacar. Waktu SMP dan SMA, dia ganti-ganti pacar kayak lagi ganti baju. Sebelumnya, aku bilang dia diselingkuhi pacarnya. Meskipun sangat menyedihkan, dari sudut pandang tertentu, itu juga hukuman Tuhan atas perbuatannya yang selingkuh. Ye Feng bisa mendengar prasangka dalam nada suaranya, dia melihat ke arah Wolfgang pergi sebelum bertanya lagi, orang ini memberiku perasaan bahwa dia cukup pintar. Setidaknya dia bukan tipe orang yang meremehkan segalanya dan sama sekali tidak punya otak. Apa sebenarnya latar belakangnya? Jawab aku dengan serius. Ini menyangkut sikapku terhadapnya di masa depan. Millie menjadi lebih serius. Dia baru saja memperkenalkan dirinya. Adelaide Wolfgang, dari keluarga Adelaide. Atau lebih tepatnya, cucu tertua Earl Adelaide, calon pewaris keluarga Adelaide. Orang ini cukup terkenal di seluruh kota Kabut. Bisa dibilang dia salah satu pewaris generasi kedua terbaik di kota Kabut. Petik 2. Lagi pula, Paman, kau cukup pandai menilai orang. Meskipun pikirannya penuh alkohol dan wanita, dan terkadang dia agak impulsif dan mudah terpengaruh wanita, dia cukup cerdas dan setia. Di seluruh lingkaran generasi kedua di Fox City, ada banyak sekali pewaris generasi kedua yang bersedia mengikutinya, begitu pula wanita-wanita cantik yang ingin naik ke ranjangnya. Sampai batas tertentu, orang ini cukup pandai menipu orang. Ayah saya bilang dia punya potensi untuk mewarisi keluarga Adelaide. Ye Feng sedikit terkejut. Pewaris keluarga bangsawan. Bangsawan setingkat Earl memang dianggap sangat berkuasa, tapi mereka tidak seharusnya diberi peringkat di tempat seperti Fox City, kan? Bahkan jika kita mengabaikan keluarga kerajaan, ada juga banyak adipati. Dia pewaris keluarga Earl. Bagaimana dia bisa menjadi salah satu pewaris generasi kedua teratas di kota Kabut? Millie terkejut mendengar ini, lalu melirik Ye Feng. Paman, apa paman sama sekali tidak mengerti situasi di kota Kabut? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Earl Adelaide dan Duke Anju memiliki hubungan yang baik, dan kedua keluarga ini telah memiliki tradisi pernikahan selama bertahun-tahun. Jelas Millie, meskipun Wolfgang hanyalah pewaris keluarga Adelaide, sampai batas tertentu, ia juga merupakan separuh anggota keluarga Duke Anju. Statusnya bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan oleh identitas pewaris keluarga Earl. Yang lebih penting, Wolfgang selalu disukai oleh Adipati Anju dan kepala keluarga Anju saat ini. Kurasa dia bahkan memanggil kepala keluarga Anju saat ini, Tuan Anju Taylor, sebagai paman. Ye Feng benar-benar terkejut. Orang ini sebenarnya ada hubungannya dengan keluarga Anju dan memiliki hubungan yang luar biasa dengan Anju Taylor. Dengan kata lain, bukankah itu berarti dia ada hubungannya dengan Pangeran Anju? Ternyata pertanyaannya telah memberinya sesuatu yang luar biasa. Millie tidak menyadari perilaku aneh Ye Feng, dia masih berbicara tanpa henti. Dia terus berbicara tentang Wolfgang. Setelah Ye Feng mendengar ini, dia memiliki beberapa pemahaman tentang pewaris generasi kedua teratas kota Kabut ini, serta pewaris generasi kedua teratas kota Kabut lainnya. Setelah Millie selesai berbicara, dia langsung tersenyum. Terima kasih. Informasi ini cukup berguna bagi saya. Tidak sia-sia aku datang jauh-jauh ke sini untuk menonton balapan bersamamu. Millie mengangkat hidung kecilnya. Paman, kau agak tidak berperasaan saat berkata begitu. Berkat aku, kamu menang 100 juta dolar hari ini, oke. 100 juta dolar. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak mobil sport yang bisa kubeli dengan uang itu. Paman, kamu harus mentraktirku makan. Ye Feng mengusap kepalanya. Aku mengajakmu bertaruh, bukankah kau juga bertaruh 5 juta dolar? Seharusnya kau yang mentraktirku pesta. Aku membantumu memenangkan 5 juta. Tentu, Millie langsung setuju, dan tatapan licik terpancar di matanya. Kalau begitu, setuju. Aku akan mentraktirmu makan besar. Untuk berterima kasih kepada paman karena telah membantuku memenangkan sejumlah besar uang saku. Petik 2. Ye Feng langsung bereaksi, dia telah ditipu. Gadis ini ingin mentraktirnya makan dan sengaja mencari kesempatan untuk mendekatinya. Namun, ia takut pria itu akan menolaknya, jadi ia mengambil jalan memutar seperti itu. Kamu. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Millie melengkungkan jari kelingkingnya. Sumpah kelingking. Saya tidak peduli. Ngomong-ngomong, kamu sendiri yang bilang. Kamu mau aku traktir makan. Kalau kamu mau ingkar janji, aku cium kamu. Lalu, aku balik dan bilang ke ibuku kalau kamu udah ngancurin aku dan nggak mau bertanggung jawab. Petik 2. Ye Feng kalah darinya. Baiklah. Sumpah kelingking. Dia mengaitkan jarinya dengan jari Millie.
Tapi izinkan aku mengatakan ini dulu. Aku belum yakin kapan aku akan bebas. Kita harus memutuskan waktu makan malam nanti. Millie segera mengeluarkan ponselnya dan menambahkan informasi kontak Ye Feng. Tidak apa-apa, aku bisa kapan saja. Asalkan kamu bebas, aku mau kapan saja. Kamu bahkan bisa memakanku setelah selesai. Bab 1724. Orang itu adalah naga yang ganas. Selamat tinggal. Ye Feng segera mengakhiri percakapan untuk menghindari masalah. Millie mengerucutkan bibirnya. Paman jahat. Kamu tidak mengerti omong kosongku. Sangat mudah bagimu untuk menyakiti harga diri seorang gadis seperti ini. Ye Feng tentu saja tidak akan tertipu oleh penampilannya, dia meliriknya dan berkata, berhentilah berakting. Tapi serius, bagaimana kita akan mendapatkan kemenangan taruhan kita? Apakah kamu ingin mencari orang-orang yang memasang taruhan? Tidak perlu repot-repot begitu, Millie melambaikan tangannya. Aku akan menelepon dan meminta mereka mengatur transfer uang kemenangan ke rekening yang baru saja kita gunakan untuk transfer. Seharusnya segera. Apakah semudah itu? Ye Feng sedikit terkejut. Yang lain mungkin perlu mengisi formulir untuk memeriksa informasi mereka. Millie mengeluarkan ponselnya dan menjawab dengan santai, tapi kita tidak perlu melakukan ini. Bukannya mereka tidak mengenalku. Jika mereka berani berbuat macam-macam, mereka mungkin takut aku akan membawa orang untuk menggulingkan usaha mereka. Ye Feng memujinya. Seperti yang diharapkan dari kakak perempuan generasi 2000-an di Queen's Avenue. Millie mendengus. Ketika panggilan tersambung, dia memberikan penjelasan sederhana kepada pihak lain dan menutup telepon. Lalu, dia menatap Ye Feng. Selesai. Tunggu saja pembayarannya. Mereka bilang akan ditransfer dalam waktu setengah jam. Ye Feng mengangguk. Baiklah. Kalau begitu kita bisa pergi sekarang. Ayo pergi. Millie tampak agak kecewa. Pria tak berperasaan. Setelah tunjangannya dibayarkan, kamu tidak akan mengenaliku. Kamu bahkan tidak mengatakan bahwa kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu denganku. Petik 2. Petik 2. Ye Feng tak mau repot-repot dengan ratu drama ini. Setelah menyetir mobil, ia mengantar Millie menuruni gunung. Setelah mengantarnya ke pintu masuk Harrods Department Store, dia langsung kembali ke Queen Hotel dan mandi. Setelah pukul 17.30, ia merapikan pakaiannya dan langsung menuju ke Gordon Golf Club. Di sisi lain, Gordon Golf Club, di dekat lapangan VIP teratas. Anju Taylor akhirnya meletakkan stik golf buatannya setelah mencetak bola ke-13-nya. Ia berjalan ke area istirahat dan menyesap air kelapa segar yang diantarkan asistennya. Setelah selesai minum air kelapa, ia memejamkan mata seolah-olah sedang menikmati sisa rasa atau beristirahat sejenak. Kemudian, ia menghela napas panjang dan bertanya dengan santai, bagaimana dengan tugas yang kuperintahkan? Di sampingnya, ketika asistennya, Evans Hussein, mendengar pertanyaan itu, ia segera membungkuk dan menjawab dengan hormat, bos, semuanya sudah diatur. Mata-mata kita semua sudah memasuki posisi yang telah ditentukan dan mulai bekerja. Juga, seperti yang Anda instruksikan, detektif swasta dan pengacara handal terbaik dunia semuanya ada di sini. Termasuk saham beberapa pemegang saham Anju Energy Group kami, semuanya telah ditransfer secara diam-diam. Pada tahap ini, belum ada yang menemukan sesuatu yang tidak biasa. Anju Taylor mengangguk pelan. Kau tidak boleh membuat kesalahan, mengerti? Ini melibatkan apakah aku bisa mengalahkan lawan yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Selain itu, saya punya firasat bahwa mungkin ada kekuatan lain di belakang lawan kali ini. Aku ingin menangkap mereka semua sekaligus. Begitu dia selesai berbicara, aura dominasi seorang raja sejati secara alami terpancar dari tubuhnya. Meskipun ekspresinya masih sangat tenang, Evans Hussein merasakan rasa takut dan hormat yang tak dapat dijelaskan. Dia langsung membungkuk lebih rendah lagi, dan suaranya menjadi lebih hormat. Dimengerti, bos. Saya akan berusaha sebaik mungkin membantu Anda memeriksanya. Anju Taylor mengangguk lagi dan tersenyum. Baiklah. Saya lega mendengarnya. Meskipun terkadang kamu terlalu khawatir, aku bisa melihat kemampuan dan kesetiaanmu. Setelah masalah ini selesai, akan ada banyak kursi kosong di Dewan Direksi Anju Energy Group. Anda dapat mempersiapkan diri lebih awal dan mendapatkan lebih banyak tanggung jawab ketika saatnya tiba. Terima kasih atas didikanmu, bos. Evans Hussein mengerti arti di balik kata-kata bosnya. Raut wajahnya langsung berseri-seri, dan ia buru-buru membungkuk untuk berterima kasih. Anju Taylor melambaikan tangannya, memberi isyarat agar ia berdiri tegak. Kau pantas mendapatkan semua ini. Setelah mengatakan itu, ia memberinya beberapa kata penyemangat lagi sebelum mengganti topik. Mari kita bicarakan prioritas utama hari ini setelah kita selesai. Hari ini, Prince bilang dia akan membawa pacarnya menemuiku.
Bagaimana menurutmu? Evans Hussein langsung tampak bingung ketika mendengarnya, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Anju Taylor juga tidak terkejut. Ia menggelengkan kepala dan mendesah. Kepribadian gadis ini sama denganku. Dia keras kepala sekali. Bahkan 10 ekor banteng pun tak bisa menghentikannya kalau dia sudah keras kepala. Tidak apa-apa, dia bahkan tidak melirik banyak talenta muda yang kuperkenalkan padanya sebelumnya. Kali ini, kami akhirnya bertemu dengan Tuan Ye yang ajaib dari timur. Dia bahkan tidak mau mendengarkanku dan menolak pilihanku. Namun, Evans Hussein menyanjungnya di saat yang tepat. Ini namanya berani membela diri. Bos, bukankah Anda juga mengandalkan poin ini untuk mengertakkan gigi dan bertahan ketika industri energi sedang merosot dan semua orang tidak optimistis tentang industri ini? Pada akhirnya, Andalah yang meraih kejayaan Anju Energy Group hari ini. Aku selalu berpikir kamu mengatakan sesuatu yang sangat bagus. Jalan untuk mendaki lebih mengasyikkan daripada berdiri di puncak. Mungkin nona muda telah membuat pilihan yang sama seperti Anda, memilih jalan untuk didaki. Kau benar-benar tahu cara bicara. Anju Taylor meliriknya. Kalau saja waktu itu tepat, aku pasti akan membiarkan pangeran membuat keputusannya sendiri. Sebelumnya, saya memperkenalkan banyak talenta muda kepadanya, tapi semuanya hanya langkah santai. Tapi kali ini, berbeda dari sebelumnya. Bahwa Tuan Ye, setelah kita bertemu di acara makan malam Prosperity Society, saya mengatur seseorang untuk pergi ke Tiongkok untuk bertanya-tanya. Dia naga yang ganas. Evans Hussein sedikit terkejut. Naga ganas. Aku sudah lama mengikutimu, tapi ini pertama kalinya aku mendengarmu menggunakan kata sifat seperti itu. Mata Anju Taylor berkilat penuh makna. Itu karena dia pemuda paling luar biasa dan paling potensial yang pernah kulihat selama ini. Jika diberi waktu, dia akan melampaui kejeniusan legendaris keluarga Devonshire yang kini dikabarkan sebagai dewa di Fox City. Bahkan jika si jenius dari keluarga Devonshire itu memiliki titik awal yang jauh lebih tinggi darinya. Ini. Evans Hussein tertegun kali ini. Mulutnya terbuka lebar. Bab 1725. Kejeniusan generasi muda di kota kabut. Sebagai asisten Anju Taylor, Evans Hussein mengetahui situasi keluarga Duke of Devonshire dengan sangat baik. Dia telah mendengar tentang dua pemuda luar biasa dari keluarga Duke of Devonshire, terutama tentang satu orang jenius yang diakui oleh seluruh Fox City. Meskipun ia belum pernah bertemu dengannya, Evans Hussein sering mendengar namanya di pertemuan-pertemuan kelas atas. Devonshire Hook, mutiara paling mempesona dari generasi baru keluarga Devonshire. Beberapa orang mengatakan bahwa ia adalah ciptaan kesayangan Tuhan. Ia tidak hanya sangat tampan, tetapi juga sangat tinggi dan tegap. Bahkan otaknya lebih berbakat daripada orang biasa. Apapun yang dipelajarinya, ia selalu dapat menarik kesimpulan dari satu contoh dan menerapkannya pada contoh lain, menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Saat ia masuk taman kanak-kanak pada usia 3 tahun, ia mampu menjadi raja yang pantas bagi anak-anak di taman kanak-kanak itu. Kadang-kadang, bahkan guru pun terkesan. Setelah memulai sekolah dasar pada usia 6 tahun, ia hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan semua mata pelajaran di sekolah dasar dan mempertahankan nilai penuh di semua mata pelajaran. Ia mulai mempelajari pengetahuan sekolah menengah pertama pada usia 9 tahun. Ia juga hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk menyelesaikan semua mata pelajaran. Selain itu, sambil tetap mempertahankan nilai sempurna di semua mata pelajaran, ia juga mengikuti sejumlah kompetisi nasional dan berkali-kali memperoleh juara pertama. Pada usia 10,5 tahun, ia memasuki sekolah menengah atas elit di Fox City. Seperti biasa, dalam hal akademis, dia tidak ada duanya. Hanya dalam waktu 1,5 tahun, ia telah mengalahkan para elit di seluruh sekolah menengah dan naik panggung dengan nilai sempurna di semua mata pelajaran dan kompetisi. Pada usia 12 tahun, pria ini mulai kuliah di universitas, Sekolah Bisnis Universitas Oxford. Pada saat yang sama, ia mulai belajar seni bela diri, mengemudi, kedokteran, dan mencoba investasi. Pada akhirnya, hanya butuh waktu setahun lebih baginya untuk menjadi orang nomor 1 di klub bela diri Universitas Oxford. Bahkan instruktur klub bela diri itu pun mengakui kekalahannya. Pada saat yang sama, ia menjadi setengah pembalap. Dalam sebuah balapan mobil yang diadakan di Fox City, ia memenangkan kejuaraan. Di bidang kedokteran, ia disebut-sebut telah meraih prestasi yang luar biasa. Bahkan para profesor ternama di Fakultas Kedokteran Universitas Oxford pun memujinya. Soal investasi, tak perlu dibahas lagi. Hampir semua selebritas di Fox City tahu bahwa Devonshire Hook adalah legenda di dunia investasi selama 4 tahun kuliahnya. Dengan modal awal hanya $1 juta, ia telah membangun grup investasi dengan nilai pasar lebih dari $500 juta saat ia masih kuliah. Itu adalah peningkatan 500 kali lipat dalam 4 tahun. Tampaknya tidak ada yang tidak dapat ditangani oleh orang ini.
Selain latar belakangnya yang membuat banyak orang iri dan hampir gila. Di kalangan masyarakat kelas atas kota kabut, setiap kali mereka membicarakan pemuda paling menonjol di antara generasi muda, mereka jarang bisa menghindarinya. Dia bagaikan gunung tinggi, yang dengan kokoh menempati garis pandang setiap orang. Evans Hussein masih ingat bahwa bahkan Anju Taylor, yang memiliki standar tinggi, pernah berkomentar bahwa jika Devon Sirehook fokus pada bisnis dan mengambil alih keluarga Devon Sire, ia akan mampu memimpin keluarga Devon Sire ke tingkat yang lebih tinggi. Ini juga merupakan penilaian tertinggi yang pernah Evans Hussein dengar dari Anju Taylor terhadap seorang anak muda sejak ia mulai mengikutinya. Meski masih ada sedikit penyesalan, mungkin karena Devon Sirehook memang jenius, pikirannya tidak fokus, dan perilakunya tidak wajar. Jika kabar ini sampai tersiar, itu sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan di seluruh kota kabut. Lagi pula, Anju Taylor sendirian membangun grup energi Anju yang besar. Di era mereka, ia dikenal sebagai jenius paling luar biasa di antara generasi muda kekaisaran. Tetapi hari ini, Anju Taylor berkata bahwa menurut pendapatnya, pada waktunya, Ye Feng akan melampaui Devon Hook. Evans Hussein tidak tahu harus berkata apa. Bos, apakah Anda menemukan sesuatu dari Tiongkok? Anju Taylor tersenyum. Ada banyak rahasia yang terlibat, jadi saya tidak akan membahasnya secara detail. Aku cuma mau bilang beberapa hal kecil. Kamu akan tahu kenapa aku berkomentar seperti ini setelah mendengarnya. Pertama, teman saya di Tiongkok memberitahu saya bahwa Ye Feng hanya membutuhkan waktu kurang dari setahun untuk memulai dari nol dan menjadi orang terkaya di Lingnan. Kau tahu Lingnan, kan? Itu salah satu tempat dengan perkembangan ekonomi tercepat dan termaju di Tiongkok. Itu tempat yang bahkan banyak bangsawan di kekaisaran kita dambakan dan irikan. Pupil mata Evans Hussein mengecil. Dalam waktu kurang dari setahun, dia mulai dari nol dan menjadi orang terkaya di tempat itu. Anju Taylor mengangguk. Ini hanya sebagian dari pengalamannya. Selain itu, saya dengar dia juga hanya menggunakan beberapa bulan untuk menjalin persahabatan yang erat dengan para petinggi di wilayah Jiangsu, yang juga sangat maju di Tiongkok. Evans Hussein tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap lagi. Sebagai manajer sebuah perusahaan internasional besar dan asisten Anju Taylor, dia tentu tahu apa yang diwakili oleh Jiangsu dan zona perang Jiangsu di Tiongkok. Ye Feng mampu menjalin persahabatan yang mendalam dengan mereka hanya dalam beberapa bulan. Kemampuan ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Devon Sirehook. Meskipun Devon Sirehook adalah seorang jenius, ia dikatakan sangat arogan dan selalu melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Anju Taylor melanjutkan, selain itu, saya juga mendengar bahwa Ye Feng tampaknya sangat dihormati oleh pemerintah Tiongkok. Ketika teman saya yang banyak akal ingin memeriksa informasi Ye Feng, dia tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Teman saya bilang hanya ada satu kemungkinan dalam situasi ini. Berkas pihak lain sangat rahasia dan dia adalah orang berbakat yang sangat diperhatikan dan dihargai negara ini. Apa? Ia terpaku di tanah cukup lama sebelum akhirnya tersenyum getir. Pantas saja kau memberinya nilai setinggi itu, bos. Sepertinya Tuan Ye adalah naga yang ganas. Sebelumnya di Hotel Ratu, saya gagal mengenali kebesarannya. Hei, kenapa kau membahas ini? Anju Taylor menyela. Kau belajar dari kesalahanmu. Ingat saja kesalahanmu di masa depan. Yang harus kupikirkan sekarang adalah bagaimana caranya agar pangeran tidak lagi tertarik pada pacarnya saat ini dan malah tertarik pada Tuan Ye. Ngomong-ngomong, haruskah aku sengaja mempersulit pacar pangeran nanti dan membuatnya mempermalukan dirinya sendiri di depan pangeran? Evans Hussein berkeringat deras, tidak tahu bagaimana menjawab. Tetapi pada saat itu, telepon berdering. Saat panggilan tersambung, suara Pangeran Anju langsung terdengar. Ayah, pacarku baru saja menelepon. Dia akan segera datang. Bab 1726. Seberapa menakjubkan itu? Evans Hussein segera mengambil setengah langkah mundur dengan bijaksana, memberikan cukup privasi bagi Anju Taylor. Anju Taylor juga sudah terbiasa. Ia berkata ke seberang telepon dengan acuh tak acuh, oke. Kamu ada di mana? Aku juga hampir sampai, kata Pangeran Anju, yang berada di ujung telepon, dengan riang. Setelah saya menerima telepon dari pacar saya menyuruhnya untuk menunggu saya. Aku akan membawanya ke sini untuk menemuimu nanti. Ini masih lapangan yang sama tempat kamu sering bermain, kan? Ya. Anju Taylor menjawab, tanpa sadar ingin bertanya lebih banyak kepada Anju Prince tentang pacarnya. Tanpa diduga, sebelum dia sempat mengatakan apapun, pihak lain di telepon sudah berkata, oke, lalu menutup telepon. Hei, cewek ini. Anju Taylor langsung duduk tegak. Apa kau setidak ramah itu? Mereka hanya pasangan, tapi dia sudah menutup telepon dari ayahnya. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Evans Hussein menunggu dengan tenang di samping, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Aku ingin melihat kekuatan sihir macam apa yang dimiliki anak itu. Anju Taylor menggelengkan kepalanya.
Dia meremehkan begitu banyak talenta muda dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memperkenalkan Ye Feng padanya, tapi dia begitu tergila-gila pada anak itu. Huseng, bantu aku mengevaluasinya nanti. Ya, Evans Huseng akhirnya menjawab. Melihat hal itu, dia datang dan membantu Anju Taylor membersihkan tempat istirahat. Pada saat ini, ledakan tawa dan percakapan pun terdengar. Di antara mereka ada suara Pangeran Anju. Anju Taylor dan Evans Huseng melihat hampir pada waktu yang sama. Akan tetapi, hanya dengan melihat pemandangan itu, mereka berdua langsung tercengang. Kamu Feng, Tuan Ye. Anju Taylor hampir mengira ia salah lihat. Akan tetapi, saat dia dengan cermat mengamati pemuda di samping Anju Prince yang sedang berjalan mendekat dan memastikan bahwa dialah orang yang telah mengejutkannya di Queen's Hotel, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Mungkinkah surga membantuku? Evans Huseng tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sepertinya Nona tidak hanya mewarisi karaktermu, tetapi juga seleramu. Bagus sekali. Bos, sekarang Anda tidak perlu bersusah payah memikirkan cara membuat Nona tertarik pada Tuan Ye. Saat kita makan nanti, angguk saja dan setujui kenyataan bahwa mereka bersama. Anju Taylor juga tersenyum. Ya, pada titik ini, dia tiba-tiba mengganti topik. Tapi aku tidak bisa begitu saja menyetujui mereka bersama. Apa? Kenapa? Evans Huseng agak bingung. Karena pangeran sangat memahamiku. Mata Anju Taylor berkilat penuh makna. Jika aku langsung setuju, berdasarkan pemahamannya tentangku, dia akan merasa ada jebakan, dan dia akan curiga. Ini tidak akan menguntungkan hubungannya dengan Ye Feng di masa depan. Dan jika aku sengaja mempersulit Ye Feng dan ingin menghancurkan mereka, dia akan lebih menghargai Ye Feng, dan juga akan lebih menghargai kesempatan untuk bersama Ye Feng. Sebentar lagi, kita akan berpura-pura tidak mengenal Ye Feng dan memperlakukannya sebagai orang asing. Sambil berbicara, Anju Taylor segera menyusun naskah. Setelah mendengar ini, Evans Huseng bingung apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak mengeluh, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ketika Pangeran Anju membawa Ye Feng, dia langsung terbawa suasana. Dia membungkuk sopan dan berinisiatif menyapanya. Nona, Anda di sini. Pria muda di sampingmu adalah pacarmu, kan? Mendengar ini, Pangeran Anju merasa bangga. Ia buru-buru mengangguk. Baik, Paman Huseng. Sambil berkata demikian, ia berinisiatif memperkenalkan Ye Feng kepada Evans Huseng dan Anju Taylor. Ini pacarku, Ye Feng, dia berasal dari Tiongkok Timur yang mistis. Ketika Ye Feng memperoleh berkas rahasia Anju Energy Group, dia sudah mengetahui hubungan antara Anju Taylor dan Anju Prince, dia tidak terkejut melihat Anju Taylor dan Evans Huseng. Dia bahkan siap menyambut mereka berdua. Namun, yang tidak disangkanya adalah sebelum dia sempat berbicara, Anju Taylor dan Evans Huseng menatapnya secara bersamaan. Setelah itu, Anju Taylor bersikap seolah-olah belum pernah melihatnya sebelumnya. Perlahan ia menoleh ke kursi malas. Oh, dari Tiongkok Timur yang ajaib, seberapa ajaibnya. Dia membuat putri kesayanganku memilihnya daripada begitu banyak pewaris generasi kedua yang kaya di Fox City. Ye Feng tidak dapat mengetahui niat Anju Taylor. Namun, ia dapat mengetahui bahwa Anju Taylor dan Evans Huseng memberi isyarat kepadanya untuk bekerja sama dan berpura-pura tidak saling mengenal. Dia tidak terburu-buru berbicara dan memilih menunggu dan melihat. Namun, Pangeran Anju, yang berdiri di sampingnya, sedikit gugup. Ia buru-buru berkata kepada ayahnya, ayah, jangan terlalu bermusuhan dengan kekasihku. Ye Feng benar-benar kuat. Ketika saya di Tiongkok, berkat dialah saya berhasil mendapatkan sejumlah besar barang antik senilai puluhan miliar. Dan belum lama ini, dia meraup untung besar lebih dari 1,5 miliar hanya dengan satu transaksi yang sempurna. Selain itu, dia juga ahli dalam seni bela diri Tiongkok, penilaian barang antik, keterampilan medis, banyak hal. Dia adalah pemuda paling menarik, paling kuat, dan paling cocok yang pernah saya lihat. Anju Taylor mendengar ini dan tampak sedikit terkejut, dia menatap Ye Feng untuk pertama kalinya. Namun, setelah beberapa saat, ia tetap berkata, ini semua kata-katamu sendiri. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Lagi pula, kamu masih terlalu muda. Kamu terlalu mudah tertipu. Dengan status dan kekayaanmu, jika seseorang sengaja memasang jebakan dan kau tidak waspada, sangat mudah bagi mereka untuk menyamar sebagai orang yang asli. Hal seperti itu pernah terjadi di keluarga Argil. Seorang anak miskin, melalui pengemasan dan perencanaan yang cermat, menjadikan dirinya elit langka di mata putri keluarga Argil. Pada akhirnya, ia berhasil menipu uang dan kecantikan. Ye Feng bukan orang seperti itu. Pangeran Anju cukup yakin. Karena ada beberapa hal yang telah kita alami bersama yang tidak bisa dipalsukan. Dia menakjubkan. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa mengujinya langsung.
Dia pasti bisa membuatmu memperlakukannya dengan hormat. Bab 1727. Petunjuk gila. Oh, Anju Taylor tampak bingung. Pangeran Anju segera mendekat ke telinga Ye Feng. Sambil mendorongnya ke arah Anju Taylor, ia berbisik, "Aku akan mengandalkanmu nanti, sayang. Ayahku selalu suka mengenalkanku pada pewaris generasi kedua teratas Fox City dan ikut campur dalam kehidupan pribadiku. Pamerkan saja padanya dan buktikan bahwa penilaianku tidak kalah dengannya. Singkirkan sepenuhnya niatnya untuk ikut campur dalam urusanku." Sambil berbicara, ia segera mengangkat kepalanya dan menatap Anju Taylor lagi. "Aku serius. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya sekarang." Anju Taylor mendengar ini dan menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu. "Apakah yang dikatakan pangeran benar? Apakah kamu bersedia menerima ujianku?" Ye Feng tidak terburu-buru untuk berbicara. Pangeran Anju mengangguk berulang kali. "Dia bersedia. Tapi sebelum Ye Feng menerima ujianmu, kamu harus berjanji bahwa jika dia lulus ujianmu, kamu tidak akan menghentikanku untuk bersama Ye Feng di masa depan." "Oke." Anju Taylor mengangguk pelan. "Tapi karena kau sudah mengajukan permintaan, aku harus menegaskan. Kalau pacarmu tidak lulus ujianku, aku akan memberi tahumu. Lalu kau harus patuh mendengarkanku untuk urusan pribadi nanti. Sebelumnya, saya bertemu dengan seorang pemuda Tiongkok yang sangat cakap di Hotel Queen. Saya sangat mengaguminya. Dia memiliki banyak unsur Tiongkok yang Anda sukai." Ye Feng curiga bahwa pria itu sedang berbicara tentang dirinya. Dia melihat Evans Hussein diam-diam mengedipkan mata padanya ketika pangeran tidak memperhatikan dan Anju Taylor mengucapkan kata-kata itu. Dia mungkin mengerti. Apakah Anju Taylor ingin menghentikannya bersama Anju Prince? Sebaliknya, dia mengaguminya dan mendukung hubungannya dengan Pangeran Anju. Namun, karena suatu alasan, ia memilih untuk sementara menyembunyikan kenalan mereka di depan Pangeran Anju. Lalu, haruskah dia berpura-pura tidak mengenal mereka untuk saat ini dan ikut bermain bersama mereka? Namun, di samping Ye Feng, Pangeran Anju dengan cepat menyela Anju Taylor. "Tidak masalah. Pokoknya, aku percaya pada kekasihku. Dia pasti akan lulus ujianmu dan mengejutkanmu." "Setuju." Anju Taylor berdiri dari kursi malas dan menoleh ke Ye Feng. "Tuan Ye ini jago barang antik, bela diri Tiongkok, dan pengobatan." Melihat ini, Pangeran Anju juga menatap Ye Feng. Pada saat yang sama, dia memberinya pandangan penuh arti. Ye Feng mengangguk. "Memang, aku tahu sedikit tentang itu. Sederhana saja." Anju Taylor tersenyum tipis. "Hussein, atur seseorang untuk mengirimkan beberapa potong pakaian yang dikirim rekan-rekanku ke ruang tamuku 2 hari yang lalu. Juga, siapkan pengawalku. Mereka akan berlatih dengan Tuan Ye nanti." Evans Hussein segera menjawab. Lalu, ia berjalan ke samping dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Beberapa menit kemudian, beberapa anggota staf berseragam, berpenampilan baik dan temperamen, berjalan mendekat sambil menenteng 3 barang. "Tuan Anju." Saat mereka berjalan mendekat, semua staf membungkuk serempak kepada Anju Taylor. Anju Taylor melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka berdiri berjajar di depan Ye Feng. "Tuan Ye ini pedagang barang antik dari Tiongkok. Biarkan dia melihat koleksiku dengan baik. Minta dia untuk memperkirakan harganya." Ye Feng tentu saja tahu bahwa kata-kata ini ditujukan kepadanya. Para staf segera menurut dan berdiri berjajar di depannya. Masing-masing menatapnya dengan senyum tipis. Ia hanya melirik mereka sekilas sebelum menoleh ke Anju Taylor. "Ini semua cuma mainan anak-anak bagi pedagang barang antik papan atas di Tiongkok. Paman, apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk meningkatkan kesulitannya?" Anju Taylor terkejut mendengarnya. Permainan anak-anak. Ketiga benda ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Bahkan orang yang memberikannya kepadaku bilang ketiga benda itu, unik, di Kekaisaran Matahari tak pernah set. Tapi kau bilang itu cuma mainan anak-anak. Ekspresi Ye Feng tidak berubah. Ia pertama-tama melihat ke arah tongkat paling kiri dari 3 tongkat lainnya, serta pot emas yang sedang diseret Ye Feng di atas nampannya. Pot emas yang digunakan pada masa pemerintahan Elizabeth I. Tapi itu produk cacat. Meskipun badan, corong, dan tutup panci masih normal, bagian bawah dan gagang panci rusak. Penampilan lengkap yang kita lihat sekarang diperbaiki oleh generasi selanjutnya dengan keahlian modern. Memang pantas disebut unik, karena benda ini terbuat dari barang asli. Lagi pula, tingkat pemalsuan dan pengerjaannya sangat tinggi. Bahkan bisa dibilang asli. Dia berbicara dengan yakin. Namun, Pangeran Anju berjalan di depan pot emas. Ia mengenakan sarung tangan putih di kedua tangannya dan mengeluarkan kaca pembesar untuk mengamatinya dengan serius. Setelah penilaian selesai, ia menatap ayahnya dengan ekspresi curiga. "Katakan jawaban yang benar, ayah. Benda ini tampaknya punya beberapa trik tersembunyi. Saya sudah lama bekerja di Sotheby's,
tapi saya tidak melihat ada yang aneh. Ada beberapa jejak sejarah dan beberapa kekurangan kecil di dalamnya, semuanya alamiah. Mata Anju Taylor berkilat terkejut, ia menatap Ye Feng. Sepertinya Tuan Ye punya beberapa keahlian. Pot emas Elizabeth pertama ini memang dibuat dengan teknik penempaan yang sangat canggih. Bisa dibilang ini palsu, dipalsukan dari aslinya. Sebelumnya, saya kenal beberapa kolektor ternama di industri koleksi yang bekerja sama untuk menaksirnya, tetapi mereka tidak menemukan masalah apapun. Kemudian, seorang akademisi dari industri material membantu kami menggunakan metode analisis material ilmiah untuk mendeteksi masalah tersebut. Metode dan pengerjaan pemalsuan itu persis seperti yang diharapkan Tuan Ye. Bagian bawah dan pegangannya kemudian diperbaiki dan dibuat agar terlihat tua. Ye Feng tidak terkejut, dia mengangguk dan melihat barang kedua. Pangeran Anju menghela napas lega, lalu cepat-cepat berkata kepada ayahnya seolah-olah ia sedang mengambil pujian. Sudah kubilang Ye Feng tidak berbohong. Keahliannya dalam menilai barang antik sungguh luar biasa. Baginya, ini adalah permainan anak-anak. Hanya dengan melihat petunjuk dari pot emas Elizabeth pertama ini, memang sudah cukup untuk membuktikan prestasinya di bidang barang antik. Kali ini, Anju Taylor tidak membantahnya. Namun, apakah dia dianggap ahli atau tidak, dan apakah dia berhak mengatakan bahwa menilai ketiga barang antik ini mudah, kita masih harus menunggu dan melihat. Mari kita menunggu dengan sabar. Mari kita lihat apakah pacarmu masih bisa mengejutkan kita. Bab 1728. Asli, tapi tidak sepenuhnya nyata. Dua benda terakhir lebih ajaib daripada yang sebelumnya. Saat Anju Taylor mengatakan ini, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum penuh arti. Ajaib. Melihat ini, Pangeran Anju segera mengambil kaca pembesar dan mengamati serta menilainya dengan cermat. Barang kedua adalah pedang berharga. Lebih tepatnya, itu adalah pedang standar milik Ksatria abad pertengahan. Pedang panjang itu diasah dan tampak seperti habis bertempur. Ada banyak kausan kecil pada bilah dan ujung pedang. Seluruh pedang, baik jejak sejarahnya, pengerjaannya, bahannya, dan sebagainya, tidak ditemukan cacat. Terutama prasasti kecil yang unik pada gagang pedang, yang mengungkap identitas dan asal-usulnya. Setelah Pangeran Anju selesai menilainya, dia langsung berkata dengan yakin, pedang panjang Ksatria ini pasti asli. Baik dari sudut pandang sejarah maupun pedang itu sendiri, setiap detailnya sempurna. Terutama rune Lancelot yang unik, yang telah melalui pertempuran dan api yang tak terhitung jumlahnya, dibaptis oleh darah dan daging, dan akhirnya terisi penuh. Rune Lancelot yang berongga bahkan lebih mustahil untuk ditiru. Karena tidak ada yang tahu kondisi rumit apa, jenis daging dan darah apa, dan proses apa yang dibutuhkan untuk akhirnya mencapai prasasti seperti itu. Saya sudah melihat informasi tentang pedang ini di Balai Lelang Sotheby's. Banyak penilai terkemuka di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam sepakat bahwa tulisan di atasnya, yang dipenuhi darah, keringat, dan unsur-unsur tak dikenal, tidak dapat disalin lagi. Bahkan jika pemilik pedang ini terlahir kembali, itu tidak akan berhasil. Itulah sebabnya aku bisa menjamin bahwa ini adalah pedang Lancelot, salah satu ksatria meja bundar di era Raja Arthur. Anju Taylor tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Ye Feng. Melihat ini, Pangeran Anju juga menoleh. Ye Feng hanya bisa berkata, Pangeran mengatakan yang sebenarnya. Ketika Pangeran Anju mendengar ini, dia tanpa sadar menjadi rileks dan hendak menjawab. Namun Ye Feng melanjutkan, namun, kesimpulan yang dia berikan salah. Pedang panjang Ksatria Lancelot dipatahkan olehnya di abad pertengahan. Dalam pertempuran Camlan, Raja Arthur gugur dalam pertempuran. Setelah Ratu Guinevere menerima kabar tersebut, ia pergi ke biara untuk bertobat. Lancelot, yang sangat mencintainya, pergi ke biara untuk meminta pertemuan. Namun, sekeras apapun Lancelot memohon, ia menolak untuk bertemu dengannya. Karena putus asa, ia pun menjadi seorang biarawan. Dan pedang kesatria yang menemaninya sepanjang hidupnya dipatahkan olehnya pada malam sebelum ia menjadi biksu. Oleh karena itu, meskipun tulisan pada pedang panjang kesatria ini memang ditempa oleh darah daging Lancelot selama perang dan tidak dapat dipalsukan, pedang ini tetap tidak asli. Tapi, bagaimana mungkin? Mulut Pangeran Anju ternganga, dan ia tak bisa memahaminya. Karena tulisan di gagang pedang panjang sang ksatria memang terbuat dari darah daging Lancelot selama perang, dan bagian-bagian lain dari pedang panjang sang ksatria juga sesuai dengan gaya zaman Raja Arthur, bagaimana mungkin itu tidak asli? Saya tidak mengerti. Anju Taylor menatap Ye Feng dengan heran. Tuan Ye, silakan lanjutkan. Ye Feng mengambil pedang panjang ksatria dan mencoba mengayunkannya, lalu tersenyum. Karena pedang panjang ksatria ini terbuat dari dua pedang panjang ksatria. Gagangnya berasal dari pedang panjang ksatria Lancelot, dan bilahnya berasal dari pedang panjang ksatria lain pada periode yang sama. Dengan cara ini, jejak Lancelot pada gagang pedang akan sempurna, dan badan pedang akan sesuai dengan semua detail dari era tersebut. Jadi,
Itu memang nyata, tapi tidak sepenuhnya nyata. Ya Tuhan! Pangeran Anju tak menyangka hal ini akan terjadi, bahkan dalam mimpinya. Ia menoleh menatap ayahnya. Apakah Ye Feng benar? Apakah pedang ini berasal dari ini? Bukankah orang yang menciptakan barang palsu itu terlalu pintar? Dalam situasi seperti itu, para penilai masa depan hampir tidak akan bisa melihat petunjuk apapun. Anju Taylor mengangguk. Tuan Ye, Anda memang layak dievaluasi oleh seorang tokoh terkemuka di bidang penilaian barang antik. Pedang panjang ksatria Lancelot ini memang kombinasi dari dua pedang panjang ksatria. Pedang ini telah beredar di kalangan atas kekaisaran selama bertahun-tahun, tetapi tak seorang pun pernah menyadari sesuatu yang aneh tentangnya. Jika bukan karena teman saya yang secara tidak sengaja menyelamatkan seorang lelaki tua yang kebetulan leluhurnya adalah pengikut Lancelot dan mengetahui cerita di baliknya, pedang panjang ksatria ini mungkin sudah lama dianggap asli di kalangan atas kota kabut. Tuan Ye adalah penilai pertama yang berhasil melihat pedang ini tanpa mengandalkan metode lain. Ye Feng tersenyum dan tidak menjawab. Pangeran Anju sangat gembira. Ayah juga sudah mengakui keahlian Ye Feng dalam barang antik, kan? Kalau begitu, jangan bahas barang antik ketiga lagi. Kita lanjut saja ke segmen berikutnya. Hemat waktu semua orang. Anju Taylor mungkin punya niat serupa. Ia hanya berpikir sejenak sebelum mengangguk. Bagus juga. Setelah 2 putaran penilaian pertama, Tuan Ye memang telah membuktikan keahliannya di bidang barang antik. Ye Feng mengalihkan pandangannya ke benda ketiga. Kau yakin tidak ingin aku menilai benda ketiga? Kata-kata Anju Taylor membeku. Apa pendapatmu tentang lukisan ini? Tanyanya. Orang yang memberiku lukisan ini mengatakan bahwa situasi mengenai lukisan ini masih merupakan kasus yang belum terpecahkan di dunia koleksi kekaisaran. Lukisan ini, The Last Judgment, bukanlah karya Michelangelo, dan bahkan tampak bukan karyanya. Namun, setelah penilaian bersama oleh banyak penilai, dapat dipastikan bahwa lukisan ini memang berasal dari periode Renaissance di masa Michelangelo. Ada beberapa dugaan populer yang beredar di pasaran saat ini. Entah pelukis lain pada masa itu meniru mahakarya Michelangelo, The Last Judgment, atau lukisan ini palsu dari era Renaissance yang masih diwariskan hingga kini. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Deduksi-deduksi ini, meskipun sangat masuk akal, semuanya salah. The Last Judgment, ini bukanlah tiruan atau palsu. Sebenarnya, ini adalah mahakarya seorang seniman terkenal, dan nilainya sangat mengejutkan. Begitu asal-usulnya terungkap, benda itu bisa dijual setidaknya seharga $100 juta. Bab 1729. Itu dasar dan tidak layak disebutkan. Sebelum Anju Taylor sempat berkata apa-apa, staf cantik yang memegang lukisan itu tak kuasa menahan napas. Setelah itu, mereka menatap lukisan di atas nampan dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Pangeran Anju juga sangat terkejut. Kenapa kau berkata begitu? Sambil berbicara, dia segera mendekati lukisan itu dan menilainya dengan serius. Gayanya tidak mirip Michelangelo, juga tidak memiliki ciri khas Michelangelo. Saya bisa menyimpulkan bahwa itu bukan karya Michelangelo. Kertas dan cat yang digunakan, serta beberapa jejak sejarahnya, sesuai dengan karakteristik era tersebut. Siapa ini? Dan nilainya ratusan juta dolar. Anju Taylor menatap Ye Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tolong beri saya pencerahan, Tuan Ye. Ye Feng tersenyum, tatapannya menyapu Anju Taylor dan Anju Prince. Pertanyaan ini tidak rumit. Ketika Michelangelo berada di puncak karirnya, hanya ada sedikit pelukis terkenal di dunia. Coba pikirkan sejenak. Pelukis mana yang suka belajar dari karya orang lain dan menghasilkan karya yang sangat dihormati oleh generasi selanjutnya? Dikombinasikan dengan karakteristik para seniman itu sendiri, saya yakin Anda akan menemukan jawabannya jika Anda mencarinya di The Last Judgment. Benar sekali. Ketika Pangeran Anju mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan matanya langsung berbinar. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia cepat-cepat mengambil kaca pembesar dan menilai lukisan itu dengan serius. Seorang pelukis terkenal dari era Michelangelo yang gemar belajar dari orang lain. Anju Taylor juga tampak tercerahkan. Tubuhnya sedikit gemetar, dan ia berjalan ke sisi putrinya untuk mengamati. Menggunakan sketsa sebagai fondasi. Garis-garisnya keras dan lembut. Dia sangat ahli dalam menggunakan garis miring dengan kerapatan yang bervariasi untuk mengekspresikan perubahan halus dalam cahaya dan bayangan. Detailnya sangat detail. Setelah mengamati sejenak, dia mengangkat kepalanya. Itulah ciri khas Da Vinci. Itu karyanya. Pangeran Anju juga meletakkan kaca pembesarnya. Matanya dipenuhi keterkejutan. Lukisan itu memang penuh dengan ciri khas goresan Da Vinci. Yang terpenting, ada catatan dalam sejarah tidak resmi bahwa Da Vinci telah belajar dari para pelukis terbaik. Dia sangat suka belajar dan meniru lukisan-lukisan seniman terkenal lainnya.
Ini seharusnya menjadi karya yang dia pelajari dari Michelangelo. Ye Feng mengangguk pelan. Ini karya Da Vinci, tidak terlalu mahal untuk dihargai 100 juta, kan? Tidak terlalu banyak sama sekali. Pangeran Anju mengangguk berulang kali. Lukisan-lukisan Da Vinci selalu menjadi komoditas langka di pasar barang koleksi. Selain itu, hampir setiap karya yang terawat baik terjual seharga 100 juta dolar di rumah lelang. Perkiraannya sebesar 100 juta dolar sangat masuk akal. Anju Taylor mengambil The Last Judgment dan menatap Ye Feng dengan tatapan penuh persetujuan. Tuan Ye, Anda telah membawakan saya kejutan besar lainnya. Misteri ini telah mengganggu dunia koleksi Sun Never Sets selama bertahun-tahun, dan Anda telah memecahkannya dengan sangat mudah. Saya terkesan dengan keterampilan Anda dalam menilai barang antik. Itu dasar dan tidak perlu dibahas. Ye Feng hanya tersenyum. Paman Taylor, Anda harus memulai tes berikutnya sesegera mungkin. Baiklah. Anju Taylor tidak banyak bicara. Ia mengangguk kecil dan menoleh ke asistennya. Suruh Robin datang. Evans Fuseng segera mengangkat teleponnya dan mengirim pesan. Tak lama kemudian, seorang pria kekar berjas hitam dengan tinggi lebih dari 2,3 meter masuk. Ia membungkuk kepada Anju Taylor. Bos, Anda mencari saya. Anju Taylor menoleh ke Ye Feng. Ini pacar Nona Prince, dia ingin bertanding denganmu. Robin juga menatap Ye Feng. Dia menatap Ye Feng dengan tatapan sedikit menghakimi sebelum menggelengkan kepala. Bos, lebih baik tidak usah. Aku telah menjalani modifikasi biologis oleh Institut Penelitian Biologi Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Kelincahan, daya ledak, dan daya tahanku telah melampaui batas manusia. Pacar Nona mungkin terlihat luar biasa, tapi aku takut kalau aku tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, aku mungkin akan menyakitinya. Anju Taylor tidak menjawab, melainkan menatap Ye Feng dengan tatapan bertanya. Robin pengawalku. Orang-orang memberinya julukan, Titan Kecil. Dengan ledakan dahsyatnya, satu pukulannya bisa menghancurkan dinding bata biasa. Kekuatannya sekitar 1,5 ton. Lari 100 meter itu hanya butuh waktu sekitar 3 detik. Dengan pertahanan penuh, dia bisa menahan hampir semua senjata dingin non-tajam yang ada di pasaran. Apakah kamu ingin mengikuti tesnya? Ye Feng tidak memiliki emosi apapun saat mendengar ini. Namun, Pangeran Anju, yang berdiri di samping, tampak sedikit gugup. Ayah, apa ayah tidak bertindak terlalu jauh? Ini cuma ujian kecil. Apa Robin perlu dikorbankan? Bukannya kau tidak tahu kalau dalam situasi 1 lawan 1, bahkan agen kerajaan papan atas Sun Never Sets pun jarang bisa melawan Robin. Memanggilnya untuk ujian kecil seperti ini terlalu berlebihan. Sambil berbicara, ia bergerak untuk menghentikan Ye Feng. Ye Feng, jangan dengarkan ayahku. Dia jelas-jelas sengaja mempersulit kita. Belum lagi kamu, dalam pertarungan 1 lawan 1, bahkan para ahli top yang telah berhasil menjalani modifikasi genetik di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam pun paling-paling setara dengan Robin. Robin, si Titan kecil, jelas sedikit bangga terhadap dirinya sendiri. Baik, bos. Kenapa tidak kau panggil pengawal lain untuk bertanding melawan pacar Nona Prince? Tinjuku bukan main-main. Pukulanku bahkan bisa membunuh seekor sapi, apalagi orang yang tingginya 1,8 meter. Ekspresi Ye Feng tidak berubah, dia bertanya dengan acuh tak acuh, apa yang paling kamu kuasai? Kekuatan ledakan, kecepatan, pertahanan, di antara ketiga atribut ini, mana yang terkuat? Tuan, Titan kecil jelas tercengang. Apakah Anda memperhatikan apa yang saya katakan tadi? Tinju dan tendangan tidak berbicara logika. Katakan padaku, apa kekuatan terbesarmu? Aku tuan kekuatan peledak. Titan kecil marah mendengar kata-kata Ye Feng, dia meninggikan suaranya. Ye Feng tidak peduli, dia hanya meliriknya dan berkata, kalau begitu, mari kita bersaing dalam kekuatan ledakan. Coba kulihat seberapa kuat kekuatan ledakan legendaris yang bisa membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Tuan, apa kau tidak percaya padaku? Titan kecil seharusnya mengerti maksud Ye Feng, napasnya menjadi lebih berat. Bab 1730. Saatnya dia menunjukkan kekuatan sejatinya. Bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja ini pertama kalinya aku mendengar seseorang bilang mereka takut membunuhku dengan pukulan. Aku ingin memperluas wawasanku. Ye Feng tersenyum tipis. Mari kita lihat tinju macam apa itu. Bagus. Titan kecil menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi amarah. Kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Saya akan mengambil alat uji kekuatan yang biasa saya gunakan untuk pemanasan. Saya harap kamu tidak takut nanti. Kita tunggu saja. Nada bicara Ye Feng masih ringan. Beberapa menit kemudian, 6 atau 7 pekerja bekerja sama mengangkat sebuah mesin yang tampak sangat canggih bersama Titan kecil. Mereka lalu memberi isyarat kepadanya.
Lihat baik-baik. Titan kecil mungkin sedang menahan amarahnya. Melihat ini, dia tidak banyak bicara. Ia dengan santai melepas setelan jasnya yang dibuat khusus dan membuka beberapa kancing kemeja serta mansetnya. Ia menggerakkan tubuhnya sedikit dan bersiap untuk meninju. Setelah itu, dia mengayunkan tinjunya 2 kali dan tiba-tiba meninju penguji kekuatan. Ledakan. Belum lagi yang lainnya, tinjunya sangat mengerikan. Kepalan tangannya sebesar mangkuk. Ketika ia mengayunkan tubuhnya dan meninju sekuat tenaga, hembusan angin pun tercipta. Terlebih lagi, ia menghasilkan ledakan udara yang sangat mengejutkan. Terutama ketika ia menerobos udara dan akhirnya menghantam area pengujian alat penguji kekuatan. Bang! Ledakan dahsyat terdengar, dan seluruh alat pengukur kekuatan bergetar hebat. Bahkan pangkalan yang tertancap di tanah pun tampak mengalami benturan yang sangat dahsyat dan terangkat dengan dahsyat. Serangkaian angka dengan cepat muncul di panel tampilan. 1.509 kg. Pukulan dengan kekuatan ledakan 1,5 ton. Dibandingkan dengan kekuatan ledakan tinju kanan sang juara tinju legendaris Tyson, kekuatannya hampir 2 kali lipat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia dapat membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Pada titik ini, Titan kecil tampak masih memiliki energi yang tersisa. Ia mengangkat bahu dan menatap Ye Feng. Bisakah data ini meyakinkanmu? Kau memang punya kemampuan. Ye Feng tidak menyangkalnya, tetapi sebelum Titan kecil itu bisa tenang, ia melangkah maju. Tapi jika kau ingin melukaiku dengan kekuatan ledakan ini, itu masih jauh dari cukup. Sambil berbicara, ia tidak menunggu Titan kecil dan yang lainnya bereaksi. Ia juga meninju alat pengukur kekuatan itu. Akan tetapi tidak seperti pukulan mengerikan milik Little Titan, pukulan Ye Feng terlihat biasa saja, selain sangat cepat hingga membuat siapapun tidak dapat bereaksi, pukulan itu terlihat tidak memiliki kekuatan sama sekali. Pada saat berikutnya, tinju itu bertabrakan dengan area pengujian alat penguji kekuatan. Tiba-tiba terdengar ledakan. Pelat baja di belakang area pengujian kekuatan tampaknya telah ditembus oleh suatu benturan yang mengerikan dan langsung meledak. Berdengung, berdengung, berdengung. Terdengar suara listrik dan asap hijau mengepul. Ketika layar pengukur kekuatan berubah menjadi hitam, semua orang akhirnya bereaksi. Pukulan Ye Feng bukannya tanpa kekuatan, seolah-olah ia sedang mengangkat beban berat dengan ringan. Lapangan golf langsung sunyi. Setelah area pengujian diledakkan dengan keras, hanya suara mendesis dari hubungan arus pendek alat pengukur kekuatan yang masih terdengar. Keheningan itu berlangsung lebih dari 10 detik. Pangeran Anju tiba-tiba berjalan ke sisi Ye Feng dan mengepalkan tinjunya dengan ekspresi terkejut. Luar biasa, terlalu luar biasa, sayangku. Ini alat uji kekuatan terbaru. Di belakang area uji kekuatan, ada sepotong baja kelas kedirgantaraan yang tebalnya lebih dari 3 cm. Tapi kau benar-benar menghancurkannya dengan pukulan biasa. Baru kemudian semua orang tiba-tiba tersadar. Mereka semua tak kuasa menahan napas. Bahkan Titan kecil dan beberapa anggota staf yang baru saja membantunya membawa alat uji kekuatan pun terkejut. Lalu, mereka pun bergegas ke bagian belakang alat uji kekuatan untuk memeriksa. Apakah pelat baja di belakang penguji kekuatan akan meledak? Atau mungkin penguji kekuatan ini sendiri akan mengalami masalah? Namun setelah pemeriksaan serius, mereka berhenti dan pandangan mereka kembali tumpul. Penguji kekuatannya hampir baru. Sebelumnya, pelat baja di belakang area pengujian tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan atau kerusakan. Memang pacar Nona Prince yang meledakkannya dengan pukulan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia normal? Hal ini terutama berlaku untuk Titan kecil itu sendiri. Pupil matanya bergetar hebat. Baja kelas antariksa ini setebal 3 cm. Cukup untuk menangkis rentetan tembakan senjata api konvensional dari jarak dekat. Dia benar-benar meledakkannya hanya dengan satu pukulan. Bukankah itu berarti daya ledak pukulan pacar Nona Prince bahkan lebih mengerikan daripada senjata api konvensional dalam jarak dekat? Saya khawatir ini bukan hanya 1 atau 2 ton daya ledak. Ini setidaknya 5 hingga 6 ton daya ledak, kan? Dengan ledakan seperti itu, apalagi banteng, bahkan gajah pun bisa terbunuh hanya dengan satu pukulan. Namun, ekspresi Ye Feng tidak berubah. Seolah-olah ia baru saja melakukan sesuatu yang biasa saja, ia menoleh ke arah Titan kecil. Bagaimana, apa kau masih berpikir bisa membunuhku dengan satu pukulan? Wajah Titan kecil memerah, dan ia buru-buru menggelengkan kepalanya. Akulah yang gagal mengenali kebesaran. Akulah yang memamerkan kemampuanku yang remeh di depan orang-orang hebat. Jika kita sedang bertanding, seharusnya kau yang menahan diri sedikit lebih lama, jangan sampai kau tidak sengaja memukulku sampai mati. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah Anju Taylor. Bos, kita tidak perlu bersaing lagi. Pacar Nona Prince jauh lebih hebat daripada aku. Jika aku berlatih dengannya, aku mungkin hanya akan mempermalukan diriku sendiri.
Anju Taylor tampak baru pulih dari keterkejutannya. Setelah menghela napas panjang, matanya kembali berbinar. Baiklah, kalau begitu bagian bela diri dari ujian ini akan berakhir di sini. Terima kasih, Robin. Kamu bisa pergi sekarang. Baik, Tuan. Si Titan kecil segera membungkuk hormat. Kemudian, ia memanggil beberapa anggota staf untuk bekerja sama melepaskan penguji kekuatan. Tuan Ye benar-benar tak terduga. Anju Taylor menatap Ye Feng dengan kekaguman yang mendalam di matanya. Kudengar pangeran bilang kau ahli bela diri. Kupikir kau hanya tahu beberapa bela diri Cina, Jet Kunedo, Karate, Taekwondo, dan sebagainya. Aku tidak menyangka bahwa hanya dengan pertunjukan kecil, bahkan bawahanku yang paling berani, Robin, akan mengakui kekalahan. Tidak sederhana. Itu hanya kekuatan yang tak perlu disebutkan. Ye Feng tidak bersikap merendahkan atau memaksa. Paman Taylor, kalau ada hal lain yang ingin kau uji, silakan saja. Aku akan melakukan semuanya. Bagus sekali. Anju Taylor sama sekali tidak menyembunyikan kekagumannya pada Ye Feng. Pada tahap ini, kekuatanmu sudah cukup untuk memenangkan rasa hormatku. Namun, karena tanggung jawabku kepada pangeran, aku masih harus mengujimu untuk terakhir kalinya. Pangeran berkata kamu juga ahli dalam bidang pengobatan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.